Halo semuanya, saya Ahmad Muhaimin. Selamat bertemu di mata kuliah Media Pembelajaran Biologi. Nah, baik, di sini kita akan sama-sama mempelajari materi tentang metabolisme dengan media pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu media poster. Nah, langsung saja kita ke poster. Let's go. Nah, di sini ada poster yang di dalamnya mencakup pengertian dari metabolisme itu sendiri, kemudian ada fungsi dari metabolisme, kemudian ada tahapan dari metabolisme, gangguan metabolisme, dan faktor yang mempengaruhi metabolisme. Nah, untuk yang pertama ada pengertian. Nah, metabolisme adalah suatu proses kimiawi yang terjadi di dalam sel berupa pengumpulan dan pemecahan nutrisi. Reaksi kimia menyediakan energi dan bahan yang menopang kehidupan sel maupun individu. Nah, metabolisme terjadi dalam sel-sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman menjadi energi. Kemudian ada fungsi dari metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh ini memiliki manfaat yang sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup. Yang pertama itu fungsi dari metabolisme ada produksi energi. Nah, yaitu proses metabolisme yang memecah nutrisi seperti karbohidrat, lemak, dan protein menjadi bentuk-bentuk energi yang dapat digunakan oleh sel-sel tubuh. Nah, energi ini dibutuhkan untuk berbagai fungsi tubuh sehari-hari seperti bernafas, bergerak, berpikir, dan menjaga suhu tubuh. Nah, kemudian yang kedua itu ada pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Nah, metabolisme tubuh ini juga berperan dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh, yang mana sel-sel tubuh secara terus-menerus mengalami pertumbuhan, regenerasi, dan perbaikan. Proses anabolisme dalam metabolisme memastikan bahwa bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun dan memperbaiki sel-sel seperti protein, asam amino tersedia dengan cukup. Kemudian ada fungsi yang ketiga yaitu detoksifikasi. Nah, tubuh kita menghasilkan limbah dan toksin yang perlu dibuang. Proses metabolisme membantu dalam detoksifikasi tubuh dengan mengubah dan mengeluarkan zat-zat beracun dari tubuh melalui hati, ginjal, paru-paru, dan kulit. Nah, kemudian yang keempat itu ada pengatur berat badan, yang mana tingkat metabolisme basal sesuai individu yang lebih tinggi cenderung membakar lebih banyak kalori saat istirahat, sehingga membantu menjaga berat badan yang sehat. Kemudian yang terakhir adalah sebagai regulasi suhu tubuh. Nah, proses metabolisme juga membantu dalam regulasi suhu tubuh. Ketika tubuh membutuhkan lebih banyak energi untuk menghasilkan panas, seperti dalam cuaca dingin atau saat berolahraga, tingkat metabolisme akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut. Ini membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil dan menghindari overheating atau hipotermia. Nah, yang selanjutnya di dalam poster juga tercantum tahapan metabolisme. Tahap yang pertama yaitu katabolisme. Nah, katabolisme adalah proses pemecahan zat-zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana sambil melepaskan energi. Proses ini terjadi saat tubuh memerlukan energi untuk berbagai aktivitas dan fungsi. Proses ini menghasilkan energi yang diperlukan untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh seperti bernapas, bergerak, dan menjaga suhu tubuh. Nah, ini juga termasuk di dalam fungsi metabolisme tadi. Kemudian, tahapan yang kedua yaitu ada anabolisme. Nah, anabolisme adalah proses pembentukan zat-zat kompleks dari zat yang lebih sederhana dengan menggunakan energi. Proses ini berfungsi untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Proses anabolisme berperan penting dalam memperkuat dan memelihara jaringan tubuh seperti otot, tulang, kulit, dan organ tubuh lainnya. Nah, kemudian ada gangguan dari metabolisme. Yang pertama itu ada diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini adalah salah satu gangguan metabolisme yang paling umum. Kondisi ini terjadi ketika tubuh tidak dapat menghasilkan atau menggunakan insulin dengan efektif. Kemudian gangguan yang kedua itu ada hipotiroidisme. Hipotiroidisme terjadi ketika kelenjar tiroid tidak memproduksi cukup hormon tiroid yang berperan dalam mengatur metabolisme tubuh. Kemudian yang ketiga itu ada
hipertiroidisme. Nah, sebaliknya dari hipotiroidisme, hipertiroidisme terjadi ketika kelenjar tiroid memproduksi terlalu banyak hormon tiroid. Kemudian yang keempat itu ada sindrom metabolik. Sindrom metabolik adalah kumpulan kondisi yang meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes tipe 2. Kemudian yang terakhir itu ada dislipidemia, yaitu kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan lipid atau lemak dalam darah. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme. Faktor yang pertama itu adalah ukuran tubuh. Nah, seseorang yang memiliki tubuh besar mempunyai massa otot yang lebih banyak dan kalori yang terbakar juga lebih banyak dibandingkan orang yang kurus. Oleh karena itu, membutuhkan lebih banyak energi untuk bergerak. Nah, kemudian faktor yang kedua itu ada jenis kelamin. Metabolisme laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Hal ini disebabkan umumnya pria lebih banyak memiliki massa otot dan sedikit lemak tubuh jika dibandingkan dengan perempuan. Kemudian faktor yang ketiga itu ada umur. Seiring usia bertambah, jumlah otot mengalami penurunan, namun jumlah lemak semakin naik, sehingga memperlambat pembakaran kalori untuk menghasilkan energi. Kemudian yang keempat itu ada konsumsi makanan dan minuman. Nah, tubuh yang mendapatkan asupan makanan dan minuman yang baik seperti kalori dan nutrisi, proses metabolisme tubuhnya meningkat. Sebaliknya, tubuh yang kekurangan asupan makanan akan memperlambat proses metabolisme tubuh. Kemudian faktor yang kelima itu ada hormon. Nah, hormon yang berperan untuk mengatur metabolisme tubuh yaitu hormon tiroid. Oleh sebab itu, jika hormon tiroid yang terganggu tidak dapat meningkatkan atau menurunkan metabolisme tubuh. Kemudian faktor yang terakhir itu ada kehamilan. Nah, metabolisme pada tubuh wanita hamil akan terus meningkat dan berguna menopang proses perkembangan dan pertumbuhan organ-organ pada janin. Metabolisme wanita hamil mulai meningkat di usia 15 minggu hingga trimester ketiga. Nah, itu tadi semua materi yang tercakup dalam media pembelajaran yang kita gunakan yaitu poster. Semoga kita semua dapat memahami penjelasan yang telah dipaparkan dan semoga ini semua menjadi bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu saja untuk kali ini. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.